Ya nanti dibuktikan lewat proses hukum. Ini masalah nggak bakal ada ijazahnya itu. Ya. Kalau dari dulu udah sombong dia itu, sifat narsisnya itu, ya nggak bakal ada itu. Kalau ada pasti ijazah palsu. Keras tanggapan Bang Rismon Sianipar soal statement dari Pak Jokowi yang mengatakan bahwasanya beliau sudah merasa dihinakan gitulah ya soal polemik ijazah palsu itu gitu. Yang dimana banyak orang mengatakan bahwasanya sebenarnya ini simple, bahkan Pak Jokowi sendiri itu mengatakan ini ringan ya kan. Kalau ijazahnya dikeluarin ya udah ringan gitu loh, selesai perkara. Tapi masalahnya ini diulur-ulur terus dan sampai hari ini pun belum juga keluar tuh ijazah. Ya mudah-mudahan nanti di persidangan bakalan keluar. Mudah-mudahan ya, kita doakan teman-teman semua. Nah kali ini ya kita melihat ya komentar dari Bang Rismon Sianipar ya, mantap sekali. Beliau yakin sekali bahwasanya ijazah itu memang palsu gitu, karena beliau sudah meneliti gitu ya soal skripsinya bagaimana, KKN-nya di mana gitu. Bahkan Bung Roy Suryo juga mengatakan yang terbaru 99,9% skripsinya itu palsu gitu. Dan jikalau itu asli memang ada gitu, nggak mungkin melahirkan sebuah ijazah karena dilihat dari skripsinya yang tidak ada lembar pengesahan yang tanda tangannya nggak ada itu dan lain sebagainya ya. Jadi teman-teman semua, ijazah yang diteliti oleh mereka itu adalah ijazah yang diupload oleh kader PSI melalui akun X yang di situ banyak banget yang melihat sampai jutaan dan komentar pun banyak. Nah di situ karena beliau mengatakan ijazah asli. Lalu ada yang mengatakan bagaimana mungkin bisa mengatakan asli sementara ijazah Pak Jokowi aja belum dikeluarkan, belum pernah melihat gitu. Ya itu tadi yang diteliti kan yang diupload oleh kader PSI dengan mengatakan asli gitu. Nah nanti ketika di persidangan Pak Jokowi memberikan ijazah aslinya, nah di situ juga akan dicek lagi guys. Jadi biar terang benderang. Ngomong-ngomong, bosan gak sih membahas ijazah palsu terus berkepanjangan yang gak ada habisnya? Ini juga nanti netizen ada yang mengatakan hal serupa gitu loh. Tapi sebelumnya kita lihat dulu tanggapan dari Bang Rismon Sianipar dan juga netizen. Ini dia videonya. Objek penelitian kan sudah menghina saya sehina-hinanya. Kasihan sekali ya Bapak ini. Yang sabar ya Pak. Namanya juga hidup. Kadang ada yang menghina dan ada juga yang merasa terhina. Saya mau bertanya kepada Bapak, apakah ucapan ini dari lubuk hati Bapak yang paling dalam? Karena seperti yang sudah-sudah, ucapan Bapak itu suka sen kiri, belok ke kanan. Ini masalah nggak bakal ada ijazahnya itu. Ya. Kalau dari dulu udah sombong dia itu, sifat narsisnya itu, ya nggak bakal ada itu. Kalau ada pasti ijazah palsu. Bang Rismon Sianipar ini anak abah atau bukan ya? Jadi ini bukan masalah anak abah atau bukannya ya, tapi ini masalah pencari kebenaran ya. Jadi ingat dulu ya, yang membuka pertama kali membuka tabir kepalsuan ijazah Jokowi ini yaitu beliau adalah Bambang Tri ya. Dia yang membuat buku Jokowi Undercover ya. Dia sempat dipenjara dan akhirnya dibebaskan. Tapi setelah bebas nggak ada kapok-kapoknya gitu kan, bersuara lagi terkait asal-usul Jokowi termasuk ijazah palsunya ya. Nggak ada kapok-kapoknya karena dia menyuarakan kebenaran ya. Jadi nggak ada rasa takut, nggak ada takut-takutnya ya di penjara tuh, nggak ada apa-apanya gitu kan. Jadi ingat ya, Bambang Tri dibungkam ya, akan muncul Bambang Tri yang lainnya ya. Ya seperti sekarang ini bermunculan Bambang Tri ya. Seperti Bang Rismon Sianipar, Dr. Tifa, Roy Suryo dan banyak lagi ya. Mereka bersuara gitu kan dan semakin memperjelas, menemukan bukti-bukti ya, novum baru ya. Jadi satu dibungkam akan bermunculan yang lainnya ya. Patah satu tumbuh 1000 ya. Ternyata punya ijazah lain yang ternyata penomorannya benar, fotonya juga benar, penulisan namanya juga benar, dan kemudian skripsinya juga benar.
bahwa itu skripsi dia, ada tadi saya katakan tanda tangan lengkap dari baik itu pembimbing pertama, pembimbing kedua, penguji pertama, penguji kedua, dan kemudian diuji pada tanggal berapa, lengkap memenuhi syarat-syarat pengesahan skripsi. Itu yang kemudian kita bertanya, mengapa persoalan ijazah ini yang diawali muncul pada 2016 ketika ada buku Jokowi Undercover, dan kemudian terjadilah yang dia sebut dengan drama ijazah asli atau tidak asli Jokowi, yang kemudian sampai detik ini ternyata belum berakhir. Kalau ternyata Jokowi punya ijazah asli dan kemudian juga skripsi asli, apakah 3 atau 4 orang dilaporkan ke Polda Metro Jaya itu bisa disalahkan? Saya sebagai seorang ilmuwan tentunya bisa berani mengatakan tidak bisa disalahkan. Kenapa? Yang analisis dia, kesimpulan mereka, dan juga pandangan-pandangan mereka itu didasari oleh informasi yang ada, yang mereka terima. Apa yang ingin saya katakan di sini, berarti Jokowi menyimpan informasi lain. Berarti Jokowi itu juga misalnya tidak ingin persoalan ijazah asli atau skripsi asli atau palsu ini berhenti secepat mungkin. Lalu apa gunanya memperpanjang persoalan ini sampai berlarut-larut ya, bahkan mencapai hampir disebut boleh dikatakan 9 tahun ya. Apalagi kalau ini dimasukkan dengan apakah ijazah Jokowi itu adalah titelnya Dr. Andes ya, ketika dia mengajukan diri untuk menjadi wali kota Solo, ini akan jauh lebih lama lagi. Lu masih percaya sama Roy Suryo? Hebat banget kalau masih percaya. Mau Roy Suryo atau Pak Jokowi, dua-duanya lagi main drama. Kenapa gue bilang gitu? Logikanya sederhana. Roy Suryo itu paling ngotot bilang ijazah itu palsu, tapi di saat yang sama mantan menteri yang nggak hafal lagu Indonesia Raya pernah dipenjara cuma ngelihat ijazah itu dari foto yang tersebar di sosial media. Lah kok dia bisa percaya banget itu emang ijazahnya Pak Jokowi, padahal cuma di foto unggahan orang lain. Gimana kalau itu ijazah yang emang diedit terus disebar terus dipakai untuk memfitnah Pak Jokowi? Lu kalau mau mengklaim palsu atau asli, lu harus tahu dulu yang asli itu yang mana. Sederhananya begono. Lah, ini ijazah yang difoto dipercaya sebagai ijazah asli. Kalau ternyata ijazah itu emang diedit terus disebar, kan jadi palsu ya? Kalau ternyata Pak Jokowi pegang yang nggak diedit dan asli gimana? Untuk Pak Jokowi, kenapa kalau emang merasa ijazah itu privacy, kenapa Bapak nggak laporin orang yang nyebarin ijazah di sosmed, tapi malah ngelaporin orang yang curiga? Rakyat yang curiga. Ayolah, berhenti bikin drama-drama kayak gini. Kata netizen, gimana Indonesia mau maju? Negara lain udah bikin robot, di Indonesia masih adu otot. Stop drama-drama kayak gini, pusing. Daripada gua nampil di FYP lu terus. Gue yakin sih drama ini gak bakalan selesai kalau Pak Jokowi gak ngeluarin ijazah yang asli dan terus setelah itu diperiksa, diteliti beneran asli apa enggak. Gak bakalan selesai, kalau gak ada ujungnya gitu. Nah, yang kedua gue pengen menanggapin ya, kenapa Bung Roy Suryo CS yakin betul bahwasanya ijazahnya palsu melalui ijazah yang diupload oleh kader PSI. Nah ini nih, karena yang upload itu kader PSI dan si kader ini mengatakan bahwasanya ijazah itu asli. Nah inilah akhirnya menjadi objek penelitian mereka gitu loh. Sementara kalau mau meneliti yang asli kan dipegang Pak Jokowi dan gak boleh dilihat, gimana mau menelitinya. Ya bener juga. Kalau memang ada yang asli dan benar itu asli, kenapa nggak melaporkan yang upload saja ya? Pertanyaan baru nih. Kita lanjut. Ada yang cair nih kayaknya. Coba kalian cek semua social media, Instagram, TikTok, Twitter, orang-orang yang saat ini tiba-tiba ngeposting video-video lama dari orang yang sedang berselisih dengan terduga pemilik ijazah palsu. Jadi buzzer-buzzer ini kayaknya baru aja dapat arahan dari para kakak pembina untuk memunculkan atau untuk mengupload video-video lama dari orang-orang yang dulu belum sadar yang saat ini sedang berselisih dengan terduga pemilik ijazah palsu. Jadi kalau sosial media kalian dipenuhi dengan konten-konten tersebut, maka patut dong kalau kita ini curiga mereka baru aja dapat cair-cairan dari para kakak pembina. Karena apa?
Karena narasinya sama. Tujuannya apa? Untuk mendiskreditkan orang-orang yang saat ini sedang berselisih, supaya ada opini publik yang tidak percaya lagi ke mereka dan tetap percaya kepada sang raja. Raja palsu. Jokowi selalu mangkir, sen kanan belok kiri, sen kiri belok kanan. Inilah pemimpin yang dulunya pernah memimpin Indonesia seberapa 10 tahun, kacau balau, hutang di menumpuk segala macam. Ya, sudah ditunggu di PN Surakarta malah mangkir, kemarin ke Patikan, ini lagi mangkir ke Polda. Parahnya orang ini, bah. Ya, mantan presiden tidak tunduk taat pada hukum. Ya, harusnya kan kalau dia benar mantan presiden yang benar, ijazah UGM-nya asli, ya harusnya ya datang gitu loh. Apa takutnya rupanya? Ya kalau ijazahnya palsu ya wajar ya. Temuan dilakukan sentimen analisis oleh Don Emprit ya, katanya di X itu atau di Twitter itu 70% sentimen negatif. Bukan terhadap saya, tetapi terhadap Joko Widodo. Itulah, bayangkan. Sentimen negatif di X, ya, 70% terhadap Joko Widodo. Ya, semakin lama Joko Widodo ini menghindar, menunjukkan ijazahnya ke publik, maka sentimen negatif ini akan bertambah terus 80, 90, sampai sisanya ya cuma buzzer penjilatnya aja yang akan bertahan untuk memujanya ya. Apapun kajian ilmiah ya tetap aja mereka bantah. Yang penting Jokowi pasti lulus, nggak mungkin. Sudah di KPU segala macam, nggak mungkin ya. Baris Krim Polri aja laboratorium komputer forensiknya menipu. Kalau menurut feeling Kang Rizal ya, ini akan bergerak sampai kemudian ke tahap pengadilan, ya kan? Paling tidak ke kejaksaan dan kemudian ke pengadilan. Ataukah ini cuma omon-omon saja, cuma untuk ya menghibur-hibur saja dan lain sebagainya, proses yang Kang Rizal lalui ini? Kira tergantung kekuatan yang Bareskrim juga. Ya. Kalau yang Bareskrim ini desakan juga publik juga pengawasannya kuat, mendorong, mungkin bisa memperlemah proses yang ada di Polda atau di Polres, gitu, karena menjadi sangat rasional dan berdasar hukum kan kalau didahulukan yang ini. Cuman yang tentu kita khawatirkan yang itu gencar, yang ini formalitas gitu. Atau paling sialnya seperti Gus Nur dan Bambang Tri terutama, ketika dibutuhkan untuk menjadi saksi, sudah ditahan dulu, ditangkap dan ditahan. Padahal kita butuh Rismon, Roy Suryo untuk memeriksa keaslian dokumen itu kan. Itu, jadi mungkin itulah masuk ke ranah politik sebenarnya. Gitu. Jadi ini pertarungan ini bukan semata-mata pertarungan hukum. Gitu. Ini juga pertarungan politik, berarti partisipasi politik publik itu dibutuhkan. Gitu. Untuk apakah menyerah begitu saja dengan kekuasaan politik yang mengotak-atik hukum, atau kita melakukan perlawanan. Gitu. Di hukumnya lawan. Padahal ini sudah jelas kita melakukan upaya ini berdasarkan due process of law, kan? Kita menghormati prinsip negara hukum, tidak menggunakan parlemen jalanan dan lain sebagainya. Kalau dia belokkan berarti kembali lagi ini negara kekuasaan, bukan negara hukum, gitu kan, begitu. Memang belum tentu Pak Jokowi salah, tapi yang penting diproses dulu kan. Proses dulu, bahkan secara berimbang gitu ya. Yang kita dorong kan sampai ke uji forensik. Itu artinya sampai situ aja dulu lah. Gitu kan, sehingga nanti semua mengandung risiko dari situ. Baik Pak Jokowinya maupun kita-kita semua. Karena saya ingat Kang, di pengadilannya Gus Nur dan Bambang Tri, itu pengacara atau penasihat hukum Gus Nur dan Bambang Tri sampai ngomong begini, hadirkan ijazah aslinya. Kalau ijazah aslinya memang hadir, kurang lebih ya, saya dengar dari Husni, udah hukumlah terdakwa ya kan. Tapi nggak pernah dihadirkan, tapi tetap dihukum juga. Bahkan tuntutannya maksimal 10 tahun dan hukumannya 6 tahun sampai kemudian inkrahnya 4 tahun gitu ya.
Jadi Kang Rizal sebenarnya in between ya, di satu sisi ragu tapi di sisi lain berharap ada gugatan atau gerudukan masyarakat opini publik ya. Karena menurut saya juga Kang Refli, ini kan suatu proses yang panjang. Yang tadinya Pak Jokowi itu sembunyi, gitu kan, nggak muncul dia. Tiba-tiba gitu kan dia muncul, apapun alasannya lah, gitu. Ini menunjukkan bahwa perang semakin terbuka, gitu. Makanya di dua perang hukum, ayo jalan lah, gitu kan. Tapi perang politik juga jalan. Ya, perang politik itu opini aja. Opini. Karena tidak boleh ada kerusuhan fisik kan. Kerusuhan yang di media sosial itu bukan kerusuhan ya, jangan lupa ya. Itu putusan MK. Tapi perang politik itu juga perlawanan terhadap kekuasaan yang sewenang-wenang. Ya. Gitu. Terutama penegakan hukum yang sewenang-wenang, ya kan? Begitu. Oke.